Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat ya, solih dan solihat. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah dengan pembelajaran tematik. Tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua, kelas 3. Tentang apa? Iya, benar sekali, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita untuk berdoa terlebih dahulu, biar ilmu yang kita dapat selalu melekat di otak kita ya. Selanjutnya, yuk berdoanya dimulai. Amin. Nah, sekarang kita mulai ya materi hari ini. Disimak ya solih dan solihat. Jangan lupa. Di sini tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Nah, kalian lihat nih ya di samping, ini dia siklusnya. Yang pertama, di sini ada selimut biji atau melindungi biji nih, lihat nih. Yang kedua itu embiro atau calon tumbuhan baru, lihat. Yang ketiga ada kotiledon atau sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nah, di situ ada ya keterangan-keterangannya. Nah, selanjutnya, sukakah kalian makan buah? Nah, siapa yang suka makan buah? Ya, nah semua kita suka makan buah. Biasanya di dalam buah terdapat biji. Jika ditanam, biji dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, tanaman akan tumbuh sehingga menjadi tanaman dewasa. Tanaman dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah yang menghasilkan biji. Nah, kalian pernah makan buah apa yang menghasilkan biji? Ayo jawab. Ya, betul sekali, ada buah mangga, rambutan, durian, dan lain-lain ya, solih dan solihat. Selanjutnya, nah di sini nih, pernahkah kalian makan buah mangga dan rambutan atau pepaya? Nah, digambar nih ya, lihat kalian di samping nih, buah mangga dan rambutan memiliki biji di dalamnya. Biji itu berjumlah 1. Nah, lihat nih ya, buah mangga dan buah rambutan. Nah, bagaimana dengan biji pepaya? Nah, buah pepaya berbijinya banyak. Lihat tuh gambar pepaya. Biji kemudian dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Perputaran pertumbuhan dan perkembangan biji hingga menjadi tanaman dewasa dan menghasilkan biji baru disebut siklus daur atau daur hidup ya, solih dan solihat. Jadi kalau misalkan kalian nih makan buah atau makan buah mangga, rambutan atau pepaya, nah bijinya kalian tanam nih. Insya Allah kalau kalian emang rajin bakalan tumbuh, tapi ke tanah-tanah yang subur ya, solih dan solihat. Nah, selanjutnya di sini gambar di samping adalah gambar daur hidup semangka. Daur hidup itu diawali dari biji. Jika diletakkan di tempat yang sesuai, biji akan berkecambah. Tempat yang sesuai untuk pertumbuhan biji adalah tempat yang basah. Selanjutnya, kecambah tumbuh menjadi tanaman semangka. Setelah mencapai usia tertentu, tanaman semangka berbunga. Setelah mengalami penyerbukan, bunga semangka berubah menjadi buah. Di dalam buah semangka terdapat biji semangka. Nah, lihat nih gambar di samping. Diawali dari biji, kemudian jadi kecambah, kemudian tumbuh, lalu berbunga dan berbuah. Ya, solih dan solihat, itu namanya daur hidup semangka. Pinter. Lanjut ya. Nah, di sini ada proses daur hidup tanaman berkecambah atau dari biji ya. Kalian simak ya, solih dan solihat, videonya.
Soli dan Solihat, proses perkembangan dari kecambah atau biji ya. Nah, di sini ada tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek ya. Lihat nih di samping gambarnya. Cocor bebek dan pisang, di sampingnya juga ada bambu. Nanti Ustazah jelaskan ya. Sorry dan lihat. Lanjut. Nah, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya digunakan untuk bermain ya, dan lihat. Nah, sebelum yang Ustazah jelaskan kan udah ada gambarnya ya, gambar cocor bebek, terus gambar pohon pisang sama pohon bambu ya, dan lihat. Nah, selanjutnya, pentingnya bekerja sama. Dari yang udah Ustazah jelaskan tentang tumbuhan atau tumbuhan biji. Nah, di sini juga pentingnya kalian untuk melakukan bekerja sama. Nah, yang tadi sudah Ustazah jelaskan bahwa manfaat pohon-pohon bambu itu bisa digunakan untuk bermain ya. Salah satunya nih, nanti Ustazah ada permainan untuk dari pohon bambu ya di sini. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, di sini permainan lompat bambu itu bisa dibilang apa? Ayo, permainan apa? Prank ya. Kalian nanti lihat aja ya di gambar ada tuh contohnya ya. Di buku tema gambar permainan lompat bambu, yaitu ada yang jaga 2 orang yang megangin bambu kanan kiri ya. Nanti di bambunya itu digoyang-goyangin ya, kalian terlihat ya, dan lihat. Nah, setelah itu jangan lupa pentingnya bekerja sama. Untuk sekarang, kerjasama itu yang kalian lakukan hanya kepada orang tua. Kalian harus membantu ibu kalian kalau ada tugas. Kalian itu tidak boleh ngambek biar orang tua kalian tidak ngerasa pusing ya, dan lihat. Harus mengerti, kan sudah dibantuin oleh ibu Umi, jadi nggak pakai acara ngambek kalau mengerjakan tugas ya, dan lihat. Nah, di sini ada tugas nih, tugasnya ada 2 ya. Di halaman 190 itu menjawab pertanyaan terkait bacaan halaman 190 ya. Yang kedua itu bagian daur hidup semangka 191. Nah, karena Ustazah udah ada di slide sebelumnya, video sebelumnya, kalian nanti tinggal isi doang ya, dan lihat. Contohnya udah ada di video yang tadi ya, tentang daur hidup semangka. Jadi kalian tinggal tulis aja ya, dan lihat. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf, atau ada yang kurang nyangkut atau kurang paham dengan materi hari ini, kalian bisa japri Ustazah ya, dan lihat. Nah, untuk tugas kalian gak usah buru-buru dikerjakannya. Kalian bisa sampai sore atau malam kalau jika tidak bisa dikumpulkan. Nah, tetap semangat ya, dan lihat. Ingat, tidak boleh pakai ngambek-ngambek kalau mengerjakan tugas. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.